Tonight I wish to speak to you. Kalau Korea Utara uji coba rudal, reaksi dunia bisa kita tebak. PBB bikin sidang darurat, media barat ngoceh nggak karuan, pasar saham goyang, dan investor pada kabur. Headline langsung rame, ancaman global, provokasi nuklir, bahaya dari timur. Tapi kalau Israel, dunia senyap nggak ada suara. Negara yang diyakini punya ratusan nuklir sejak tahun 60-an. Nggak pernah disentuh, nggak pernah ditegur, dan nggak pernah dibahas serius. Padahal dia nggak ikut perjanjian anti-nuklir, nggak pernah transparan, serta nggak pernah diaudit. Kenapa satu diserang, satu didiamkan? Karena ini bukan soal senjata, tapi soal siapa yang bisa dikontrol, dan siapa yang nggak bisa disuruh tunduk. Dunia ini bukan soal bahaya, tapi soal siapa yang dikasih panggung. Korea Utara tes senjata, langsung dihukum dunia. Sanksi datang dari semua arah. Bank dibekukan, impor diblokir. Media barat langsung nyinyir siang malam. Tapi Israel, program nuklirnya udah jalan dari tahun 60-an. Nggak pernah dibahas. Padahal, dia udah punya bom. Tapi dunia pura-pura lupa. Karena yang satu bandel, yang satu lagi sekutu. Yang satu keras kepala, yang satu nurut walaupun bawa bom. Israel nggak pernah ngaku punya nuklir, tapi semua orang tahu. Di Mona, reaktor rahasia di gurun Negev jadi tempat mereka main senyap. CIA tahu, Mossad tahu, dan dunia pun tahu. Tapi nggak ada yang berani minta transparansi. Kenapa? Karena Israel nggak pernah uji coba terbuka. Nggak pernah ngumumin, cuman diem, tapi siap mengancam kapan aja. Dan dunia lebih nyaman dengan ancaman yang diem daripada tantangan yang terbuka kayak Korea Utara. (1969) Presiden Nixon dan Perdana Menteri Israel, Golda Meir, mereka bikin deal. Kesepakatan diam-diam. Israel boleh punya nuklir asal jangan diumumin, dan programnya tetap ambigu. Amerika setuju, nggak akan tanya, dan nggak akan tuntut. Sebagai gantinya, Israel tetap jadi benteng barat di Timur Tengah, dikasih jet tempur, dikasih veto di PBB, dan dikasih label sekutu strategis. Itu bukan kebijakan luar negeri, itu simbiosis mutualistik yang bau uranium. Korea Utara nggak bikin nuklir buat pamer, mereka bikin buat bertahan. Setelah mereka lihat Irak dihancurkan, Libya dibungkam, dan Suriah dibantai. Semua negara itu nggak punya deteren, nggak punya bom nuklir. Dan hasilnya dihajar habis-habisan. Jadi buat Korut, nuklir bukan buat mainan, tapi buat taman. Satu-satunya hal yang bikin mereka tetap ada di peta dunia. Dan itulah kenapa dunia takut. Karena mereka nggak bisa diatur. Punya nuklir itu bukan dosa. Asal lu punya panggung. India dan Pakistan, dulu mereka juga dihujat habis-habisan. Tapi sekarang mereka dibiarkan. Kenapa? Karena mereka punya pasar besar. Punya daya tawar yang bisa jadi alat nego. Sedangkan Korut cuman punya bom dan propaganda. Nggak bisa dijual dan nggak bisa ditawar. Makanya mereka dibenci. Karena di dunia ini, yang nggak bisa dijinakkan akan diburu. Dan yang nurut walau bawa bom akan diberi pangkat. Iran baru ngembangin uranium, langsung dicap ancaman global. Barat ngamuk, medianya juga ikut ngamuk. Sanksi langsung dijatuhin. Padahal Iran belum punya bom, belum punya hulu ledak. Israel udah punya semuanya, tapi nggak pernah disentuh. Kenapa? Karena yang satu lawan sistem, yang satu bagian dari sistem, yang satu bandel tapi benar, yang satu dianggap beradab tapi tetap bawa petaka. Sekali lagi, bom nuklir bukan buat diledakin, tapi buat ditunjuk-tunjuk, kayak orang bawa parang gede di tengah pasar. Lu nggak nebas, lu cuma nunjukin, biar nggak ada yang berani ganggu. Itulah yang disebut deterrence. Kekuatan yang nggak perlu dipakai. Tapi, yang boleh nunjuk-nunjuk itu cuma negara tertentu. Yang lain, kalau coba nunjuk dikit, langsung dipukul rame-rame. Seperti Iran sekarang. Nggak adil? Hidup memang tidak adil, jadi biasakanlah dirimu. Israel jarang tampil di headline soal nuklir, tapi mereka nggak pernah keluar dari sorotan intelijen. Semua tahu di Mona bukan pabrik susu, tapi nggak ada yang berani buka mulut. Kenapa? Karena Israel punya tameng, Amerika. Punya suara veto dan punya uang kampanye politisi barat. Jadi sekalipun bawa nuklir, mereka tetap kelihatan sopan.
Dan Barat, mereka lebih takut kehilangan sekutu daripada kehilangan moral. Sekarang lo udah lihat, dunia ini nggak diatur pakai keadilan, tapi pakai rasa takut. Bukan siapa yang salah, lalu dihukum, tapi siapa yang nggak bisa dikontrol, yang mereka bungkam. Israel bisa punya nuklir, karena tentunya mereka bisa dikendalikan. Korut dibenci, karena mereka punya jalan sendiri. Kalau lo masih percaya dunia ini dibangun atas kebenaran, lo belum lihat sisi gelapnya, dan Noctura ada di sisi itu. Kalau lo punya nuklir, punya suara, negara lain mulai mikir, kenapa Jepang nggak mulai bangun sendiri? Kenapa Korea Selatan nggak bikin bomnya sendiri? Jawabannya, karena masih percaya mereka bisa ngumpet di balik payung Amerika, tapi payung itu udah bocor di mana-mana. Dan kalau badai datang, siapa yang bakal dilindungi lebih dulu? Washington atau Tokyo? Di saat dunia makin brutal, percaya aliansi tanpa punya senjata, itu sama kayak buka pintu tanpa kunci cadangan. Sekarang kita lihat Indonesia. Kita masih terjebak di antara dunia yang pamer kekuatan dan idealisme netral kita. Nggak punya bom, nggak punya veto, nggak punya bargaining, tapi berharap dianggap penting. Padahal di meja global, yang nggak bawa apa-apa, cuman disuruh nonton. Dan kalau tiba-tiba dunia rusak, yang paling duluan dikorbanin, bukan negara kuat, tapi negara pelangap-longo. Kalau nggak bisa bikin takut, minimal bikin ragu. Tapi kalau nggak bisa, dua-duanya. Siap-siap digulung tanpa peringatan. Dunia ini bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang sanggup bikin orang takut berbuat salah. Orang-orang percaya semua negara pengen damai. Tapi kenyataannya, damai itu cuma slogan buat naikin dana militer. Cuma alasan buat deploy pasukan, buat bangun aliansi, dan buat produksi senjata. Dunia ini nggak nyari damai. Dunia ini nyari untung. Lewat konflik, lewat krisis, lewat ketakutan. Dan siapa yang bisa jual rasa takut paling mahal, itu yang jadi pemenang. Kalau nuklir bikin orang takut, itu bukan senjata pemusnah, itu aset investasi. Yang nggak punya, cuman jadi target marketing.